Mas Fai, apakah boleh kalau misalnya besok saya jatuh tempo, saya bayar cicil pokoknya aja? Saya mau nego langsung karena saya udah nggak punya uang sama sekali dan sedang sekarat. Nah, ini pertanyaan menarik dan saya akan menjawabnya dengan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama tentu adalah pendekatan regulasi ya, ataupun hak-hak yang kalian dapatkan sebagai konsumen. Baik, sebelum itu saya ingin mengenalkan diri. Nama saya Mas Fai, pengisi channel Ilmu Official, dan saya ingin dalam YouTube saya ke depan ini bagaimana teman-teman hari ini sahabat ilmu yang kemudian lagi punya masalah di cicilan pinjol ataupun di hutang bank, untuk jangan sendirian, jangan kalian itu mikir sendiri ya. Misalnya macet, terjerat, jangan sampai kalian itu sendirian dan apalagi sampai malu untuk cerita kepada teman-temannya. Misal kalian malu, boleh kalian masuk di grup yang kami bangun. Di situ kalian bisa sharing dengan satu sama lain ya. Baik, kembali ke topik tadi. Jadi video ini pertama saya ingin pendekatannya adalah bahwa kalian harus paham pinjol yang kalian pakai itu apa sih posisinya dan posisi kamu apa gitu. Harus paham itu dan fungsinya apa. Adanya AFPI, adanya lembaga perlindungan konsumen itu apa, kemudian juga adanya OJK itu apa. Nah, itu harus kalian pahami supaya kalian itu punya backingan istilahnya ya, ataupun alasan atau dasar saat kalian gagal bayar. Baik, jadi pinjol itu punya pendana namanya borrower ya. Pendana namanya lender ya. Kalian peminjam pinjol itu borrower. Istilahnya secara umum konsumen, tapi disebut borrower. Pinjol platform, jadi platform online ini dengan kecanggihan teknologinya, dengan sistem yang ada, itu sebagai perantara ya, sebagai industri perantara yang mempertemukan antara borrower, peminjam dengan lender. Dengan secepat itu, dengan seinstan itu, dan tidak ribet, tidak lama kalian dapat uang dipinjol. Nah, kira-kira begitulah posisinya. Nah, sebagai borrower itu dilindungi oleh negara. Apa yang kalian dapatkan dari pemerintah dalam perlindungannya? Pertama, kalian dilindungi dari hukum kesewenang-wenangan pinjol dalam hal mengatur atau memberikan bunga. Kemudian yang kedua, kalian dilindungi dari segi penagihan ketika gagal bayar. Apa yang dilindungi dari kalian? Nah, apa peran pemerintah dalam melindungi? Satu, aturan mengenai penagihan ya. Jadi pinjol yang legal ya tidak boleh melakukan penagihan yang intimidatif. Ini sering saya ceritakan ya, tapi tetap saya sampaikan. Tidak boleh melakukan penagihan di luar jam kerja. Tidak boleh melakukan penagihan ke kondar. Ya, kondar itu kontak darurat, posisinya apa? Kalau kalian nggak bisa dikontak, baru dia ditelepon. Tidak boleh membuat kalian malu menyebarkan data, itu semua tidak boleh. Artinya inilah perlindungan pemerintah terhadap kalian. Cuman faktanya kenapa masih terjadi penyebaran data, kenapa masih terjadi yang namanya intimidatif, kenapa masih banyak korban? Nah, disinilah fungsi kontrol dari OJK sangat lemah banget ya. Lemahnya begini, para pinjol, pengusaha fintech ini, mereka saya mengenalnya melakukan dengan cara dua wajah. Wajah pertama, dia mengenalkan diri sebagai pinjol yang seolah-olah memang sesuai dengan aturan atau regulasi yang sudah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Tapi mereka tetap masih saja menggunakan penagihan seperti penagihan pinjol ilegal. Dan untuk membuktikan bahwa pinjol ini melakukan tindakan penagihan ilegal, itu para borrower juga kesulitan. Kenapa? Karena mereka dalam penagihan, baik dari WA, Facebook, inbox, di Telegram, inbox, tidak memberikan identitas nama bahwa ini dari pinjol mana. Itu pernah dilakukan oleh salah satu anggota grup, ditanya, Anda dari pinjaman mana? Anda dari pinjol mana? Tidak mereka jawab. Tapi mereka pernah ter-screenshot
nama penagihnya itu memunculkan nama pinjol, dan setelah mereka tanya itu ternyata hilang nama itu. Artinya ini adalah sistem yang disengaja oleh para pengusaha pinjol dengan melakukan penagihan dengan dua cara tadi. Saya pernah bertemu dengan salah satu debt collector yang baru keluar dari pinjol ya. Saya tidak mau nyebut ini pinjolnya apa. Yang jelas saya tanya, kan ada aturan penagihan tuh cuma 1 kali dalam sehari. Jadi pinjol tuh boleh nagih, tapi dalam menelpon tuh cuma 1 kali. Dan kenapa kok sampai 50 kali? Kenapa kok sampai 100 kali? Apa jawaban mereka? Yang 1 kali itu Mas Fai, itu hanya sistem robot atau AI yang nelpon secara khusus. Dan yang berkali-kali itu adalah saya. Saya diperintahkan di salah satu kantor ya, tidak ada plakat kantornya, tidak ada sama sekali. Kemudian si teman saya yang DC ini ya, kita sama-sama mantan DC gitu kan, dia memang melakukan telepon hampir 1000 nomor tiap hari. Bayangkan, telepon 1000 nomor tiap hari di salah satu kota saja. Artinya begitu banyak nasabah yang macet dan harus diingatkan. Dan kita kena target. Nah, targetnya apa? Harus ada penagihan sampai 1,5 juta sampai 2 juta per penagih. Nah, inilah yang terjadi kondisi pinjol. Sehingga apa yang saya sampaikan, apa yang saya ceritakan ini, saya insya Allah bisa mempertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang kami simpan, bahwa kami mohon betul kepada pemerintah, kepada OJK dalam hal ini, untuk fungsi kontrolnya itu tindakannya harus jelas, harus nyata. Laporan-laporan yang ada itu harus direspon bukan dengan hanya jawaban, tapi dengan tindakan seperti itu. Karena ketika salah satu nasabah yang kena tipu lapor polisi, polisi juga tidak punya peran apa-apa dalam hal ini kan, karena ini perdata gitu, bukan sebuah pidana. Tetapi penagihan yang intimidatif seperti ini itu dampaknya luar biasa, dampaknya sangat stressing bagi orang-orang yang nggak pernah tahu dengan pinjol. Itu pendekatan regulatif. Nah, sekarang kembali ke pendekatan kultur ya. Jadi secara kultur sebetulnya pinjol itu tidak jauh berbeda dengan bank ya. Bank hanya saja bank itu jelas kantornya dekat ya, ketemu, surveinya ada. Tapi kalau pinjol kan nggak ada survei, dia hanya berdasarkan riwayat ataupun sistem yang mereka punya. Nah, ketika gagal bayar di bank konvensional tentu didatangi oleh bill collector. Pun juga dengan pinjol sama. Tetapi bedanya pinjol ini banyak sekali dominasi penagihannya itu kan melalui telepon. Nah, tadi ada pertanyaan yang di awal, kalau saya misalnya udah nggak punya uang Mas, terus besok udah jatuh tempo dan kemudian saya harus bayar, dan saya ingin bayar pokoknya aja karena saya nggak punya apa-apa, hanya ada sekian macam. Nah, saya menjawabnya begini, baik. Kalau kamu ingin tidak rugi, ya, artinya mau bayar pokoknya bisa, asalkan dengan strategi. Nah, strategi yang kita lakukan adalah pendekatan kultur. Maksudnya begini, ya kita nggak punya apa-apa gitu loh, karena kulturnya begitu, nggak punya uang sama sekali gitu, kondisinya seperti itu. Maka kamu harus gagal bayar selama 6 bulan, karena peluang untuk negosiasi bayar pokok, baik itu reconditioning, restruktur ataupun pengurangan segala macam, itu biasanya dilakukan oleh pinjol itu setelah 6 bulan atau masuk ke bulan ke-7. Saya menyebutnya 180 hari. Tapi ada juga pinjol yang belum ke 6 bulan, bahkan masih masuk ke mau ke 9 bulan, ke 3 bulan, ke 9 hari. Itu ada yang ditawarkan pembayaran pembayaran yang ringan gitu. Artinya mengurangi beban denda. Ada yang begitu. Tapi intinya di dalam pinjol itu keputusan restruktur, keputusan reconditioning, rescheduling segala macam itu keputusan si lender ataupun pendana. Pinjol dikasih waktu 90 hari penagihan. Setelah itu bahasanya diberikan ke pihak ketiga. Bisa dicesikan, bisa diasuransikan juga, bisa kemudian dilelangkan dalam bisnis mereka. Bisa aja seperti itu. Yang jelas
Anda bisa melakukan negosiasi itu setelah 90 hari atau setelah 180 hari. Cuman resikonya jelas. Resikonya apa? Resikonya adalah slip OJK-nya jelas sudah call 3 sampai call 5 ya kan. Nah, kalau call 3 call 5 itu karena sekarang ini pinjol masih kontradiktif, artinya banyak sekali yang kemudian asosiasi perumahan segala macam menuntut bahwa alasan pinjol jangan sampai kemudian dijadikan alasan untuk tidak ACC-nya KPR, tidak ACC-nya mobil segala macam. Nah, yang jelas saya sudah membuat video di sebelumnya, keputusan bank dalam ACC, keputusan dalam ACC itu kan komite bank sendiri, bukan SLIK OJK. Artinya SLIK OJK bisa jadi sebagai sebuah konstruksi, bisa juga tidak gitu loh. Nah, saya pernah dulu gagal bayar di kartu kredit ya. Kemudian saya hampir 2 tahun nggak bayar, tapi saya ingin melunasi karena saya tahu utang itu harus dibayar. Tapi saya ingin bayar pokoknya aja. Apa yang saya lakukan? Saya melakukan negosiasi dan akhirnya bisa. Dan setelah 1 tahun dari itu, kemudian saya mengajukan pinjaman KUR juga lolos ACC. Gitu. Kenapa? Karena saya sampaikan bahwa yang terjadi pada kartu kredit itu saat lagi benar-benar udah putus kerja ataupun PHK. Tapi saya sudah melunasinya. Dan Anda bisa lihat riwayat kredit sebelumnya seperti apa. Jadi SLIK OJK itu nggak bisa dihapus teman-teman. Kalau ada orang mengatakan SLIK OJK itu bisa dihapus, itu penipuan, itu biasanya joki. Kalau ada yang kemudian mengatakan, ayo sini, nanti saya punya jasa kenalan tim IT canggih bisa ngapus SLIK. Nggak bisa, jangan mau dimakan oleh penipuan seperti itu ya. Jadi di era disrupsi seperti ini, kalian harus cerdas pada Android kalian, belajar lagi. Fungsi Android apa, fungsi pinjaman apa, pokoknya belajar lagi lah. Yang jelas jangan sampai kalian dibodohi dan ditipu. Banyak sekali sekarang penipuan-penipuan mengatasnamakan apapun ya, dengan celah-celah yang mereka lakukan. Seperti itu. Nah, buat kalian yang hari ini gagal bayar di Akulaku misalnya, gagal bayar di Easy Cash, gagal bayar di Indodana, gagal bayar di Amart Bank, Tunaiku, Kredit Pintar, ada kami, banyak sekali. Ini yang populer aja ya yang saya sebutkan. Tapi banyak, ada 98 pinjol ilegal ya, legal maksud saya, dan ada ribuan pinjol ilegal yang masih dalam hal ini dilakukan pemberantasan oleh Satgas. Intinya saat kalian gagal bayar sebetulnya aman semua, baik legal maupun ilegal. Tinggal kalian mental kalian kuat apa enggak. Jadi jaminan pinjol mental kalian. Selamat sore. Salam hormat dari saya Mas Fai. Jangan lupa doakan kerjamu, kerjakan doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.